Halo beloved people, pagi hari ini saya ingin share tentang salah satu budaya kasih, yaitu mempedulikan sesama yang lebih lemah. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-6 dikatakan, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Di dalam budaya kasih, kita harusnya hidup saling menguatkan satu sama lain dan saling menolong. Beberapa orang karena keserakahan dan kesombongan membuat dirinya menikmati sebuah keadaan di mana dia berada di atas yang lain. Ada orang yang lebih sukses, lebih cantik, lebih cerdas, lebih kaya dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dan mereka menikmati hal itu. Mereka senang berada di atas yang lain. Budaya kasih itu membuat kita peduli kepada orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang lebih lemah dari kita. Saya percaya di dalam budaya kasih itu kita senang melihat orang lain bahagia. Kita senang melihat orang lain diberkati. Saya lebih senang kalau Koko dan adik saya itu lebih kaya dari saya. Lebih diberkati secara materi. Sehingga saya tidak perlu mengkhawatirkan akan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Anehnya banyak orang yang tidak suka melihat temannya atau saudaranya lebih diberkati. Mereka malah menjadi iri hati dan benci. Bahkan ada orang-orang yang paling kaya di keluarga besarnya, tapi justru yang paling tidak peduli kepada saudara-saudaranya. Saya kenal seseorang di keluarga besar yang dia itu paling kaya dari dulu sampai sekarang. Tapi justru paling tidak peduli melihat kesusahan adik-adiknya. Bahkan tidak sudi kalau adik-adiknya yang susah datang ke rumahnya. Banyak orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetapi malah memandang hina keluarganya sendiri yang lebih susah dari dia. Ketika keserakahan dan kesombongan mulai menguasai hati kita, kita mulai menikmati kehidupan di atas dan melupakan orang-orang yang ada di bawah. Mereka yang kuat tidak lagi mempedulikan orang-orang yang lebih lemah. Dalam Roma 15 ayat yang pertama dikatakan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tahukah Anda di dalam firman Tuhan, Roma 15 ayat 1, Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa kita yang kuat punya satu kewajiban untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan kita tidak boleh hanya fokus mencari kesenangan kita sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau hari ini hidup kita lebih diberkati secara materi daripada orang lain, kalau di dalam suasana di mana setiap kita terpaksa di rumah, tidak bisa pergi bekerja, usaha macet, dan bisa dikatakan keadaan ekonomi terpuruk saat ini. Apakah Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri? Anda masih bisa makan, keuangan, tabungan Anda masih cukup banyak, bahkan income dari bisnis Anda tidak berhenti. Apakah Anda sempat terpikir ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan? Ada sopir-sopir taksi yang tidak bisa menarik penumpang karena semua orang tinggal di rumah. Apakah Anda pernah berpikir bahwa karyawan-karyawan yang Anda rumahkan, mereka kehilangan separuh gajinya dan bahwa mereka tidak punya tabungan, sementara mereka punya cicilan dan tanggungan di rumah? Apakah Anda berpikir bahwa ada hamba-hamba Tuhan kecil yang jemaatnya kecil, bahkan mungkin berada di pelosok-pelosok desa-desa yang tidak ada internet, mereka jauh dari kemajuan teknologi yang hari ini bisa kita nikmati. Gereja-gereja besar bisa mengadakan ibadah online, sedangkan gereja-gereja kecil ini tidak bisa. Apakah Anda pernah berpikir bahwa mereka kehilangan income? Saya dan Jojo
memikirkan bagaimana kami bisa membantu para hamba-hamba Tuhan yang kehilangan income karena tidak bisa mengadakan ibadah mingguan, dan mereka tidak lagi menerima uang persembahan dari jemaat yang bisa dikatakan mungkin tidak bisa transfer, tapi biasanya membawa persembahan ke gereja berupa hasil panen dan sebagainya. Meskipun kami pribadi juga karena tidak bisa melayani ke gereja-gereja, kami juga tidak punya income yang kami biasa dapatkan seperti ketika kami melayani di gereja-gereja. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami. Bahkan saya melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Di saat income kami berhenti, Tuhan menggerakkan beberapa orang untuk memberkati kami sehingga kami tidak kekurangan. Bahkan yang luar biasanya yang membuat saya menangis terharu sama Tuhan di saat saya tidak tahu bagaimana saya harus membayar cicilan uang sekolah anak saya. Ada orang yang tiba-tiba menghubungi kami dan beliau bisa dikatakan tidak dekat sama sekali dengan kami. Kami hanya pernah bertemu satu kali, tapi dia tiba-tiba menghubungi kami dan membantu kami untuk membayar cicilan sekolah anak kami. Saya bersyukur kalau kami disertai Tuhan. Tapi kami juga memikirkan bagaimana dengan orang-orang lain di luar sana. Oleh karena itu saya dan Jojo mulai mengajak tim kami di Tangan Pengharapan untuk kami mengumpulkan sembako untuk menolong 300 para supir taksi yang membutuhkan bantuan untuk makan keluarga mereka. Dan kami juga menganggarkan bantuan 500.000 per orang untuk hamba-hamba Tuhan yang gerejanya tidak bisa jalan dan mereka hanya punya jemaat kecil dan sederhana. Kami menganggarkan 100 hamba Tuhan yang akan kami bantu. Saya tidak tahu dengan Anda, apakah hari ini Anda mengalami kesusahan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Dan bagi Anda yang hari ini secara keuangan Anda aman, tabungan masih banyak dan bisnis Anda masih jalan, saya ingin mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dalam Filipi 2:4, tiap-tiap orang jangan memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Mari, saya mau mengingatkan bahwa di dalam budaya kasih, kita itu harus peduli kepada yang lemah. Kasih itu dibuktikan. Waktu kita peduli kebutuhan orang lain, kita tidak berpangku tangan saja, kita nggak hanya sekedar kasihan, tapi kita bergerak melakukan sesuatu. Saya percaya kasih itu bertindak. Saya mau tutup dengan Galatia 6 ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Apakah hari ini Anda hidup dalam kasih? Apakah hidupmu berarti? Kalau hidupmu berarti, saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu tidak percuma. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita salurkan untuk menolong dan memperhatikan orang-orang yang lebih lemah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin lontarkan di akhir sharing ini. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk menolong orang-orang yang susah? Apakah hidup kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah karya-karya kita menolong hidup orang lain, bukan hanya menguntungkan kita saja? Apakah pesan-pesan kita memberi dampak positif untuk hidup orang lain supaya mereka hidup lebih baik? Dan yang terakhir, apakah keberadaan kita membawa damai dan sukacita? Hari ini Anda berada di rumah jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Apakah kehadiranmu di rumah membawa damai dan sukacita? Saya berdoa agar firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk hidup di dalam kasih, peduli kepada mereka yang lemah. Tuhan memberkati. Live a better life.